Hai Semeton Horor, kembali lagi dengan saya di sini di acara Cerita Menemani Tidur Kalian. Pada malam hari ini, Farhan akan membawakan sebuah cerita dari para pendaki-pendaki gunung yang ada di Indonesia. Gunung merupakan tempat yang sangat indah. Banyak orang yang sangat senang dengan gunung, sampai mereka rela untuk mendaki gunung-gunung tersebut. Tetapi dari keindahan gunung-gunung itu terdapat cerita-cerita mistis di dalamnya. Berikut kami akan merangkum 5 cerita mistis pendakian gunung di Indonesia versi catatan kelam. Catat dan lupakan. Pendakian Gunung Salak. Cerita pertama datang dari para pendaki yang mendaki Gunung Salak. Berada di rangkaian kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Gunung Salak punya banyak kisah mistik yang masih belum terpecahkan. Namun, di sana juga terdapat sejumlah makam dan tercatat beberapa kecelakaan. Salah satu cerita mistis tentang Gunung Salak adalah ketika pada 2007, 13 orang pemuda pencinta alam memutuskan untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut ini. Saat tengah mendaki, salah satu pemuda itu melihat sosok hitam yang melambaikan tangan ke dia. Dirinya langsung bertanya pada teman yang berada di dekatnya, apakah melihat hal serupa? Temannya hanya berkata tidak dan memintanya untuk membiarkan sosok itu. Jelang malam, cuaca yang tidak mendukung akhirnya membuat mereka membangun kemah lebih awal. Ketika berhasil membangun tenda, pemuda yang melihat sosok hitam tadi tidak dapat tidur karena ada perasaan yang tidak nyaman. Dia pun akhirnya terjaga dan memutuskan untuk keluar tenda. Tak disangka, di luar tenda sudah ada sejumlah pasukan berseragam tentara berwajah pucat mengelilingi tenda mereka. Dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih ketika seekor macan menatapnya dengan mata bersinar di antara barisan tentara itu. Namun, tak lama kemudian terdengar suara lantunan ayat-ayat doa dari bukit di atas mereka. Suara tersebut berasal dari seorang wanita. Meski begitu, dia tidak melihat wanita itu. Dia pun pelan-pelan mampu masuk ke dalam tendanya lagi dan terlelap bekat lantunan doa yang juga mengusir pasukan tersebut. Cerita pendakian Gunung Sumbing. Dengan ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut, Gunung Sumbing ada di antara 3 kabupaten, yaitu Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Seperti gunung-gunung lainnya, memang terdapat sejumlah pantangan yang harus ditaati pendaki. Salah satunya adalah tidak boleh naik gunung dalam jumlah ganjil. Namun, kumpulan mahasiswa pencinta alam ini tidak menggubris dan berangkat ber11 orang. Saat mereka mau mendaki gunung, baru seperempat jalan, personil mereka bertambah 1 orang. Pendaki wanita yang punya indera keenam menyadari hal itu. Meski begitu, dia tidak menggubris dan tetap melanjutkan perjalanan. Sampai di puncak, anggota ke-12 itu sudah hilang. Mereka pun beristirahat bersama. Tapi penampakan tak mengenakan musik mereka. Pocong muncul di antara mereka ketika sedang duduk mengelilingi api unggun.
4 orang menyadari kehadiran makhluk tersebut, termasuk pendaki yang punya indera keenam. Dia pun secara sengaja mengajak teman-temannya untuk berdoa dengan alasan mengucap rasa syukur sudah bisa sampai. Selesai berdoa, pocong tersebut hilang. Akhirnya mereka beristirahat sebelum turun keesokan harinya. Kejadian mistis kembali mereka alami ketika turun. Sesosok pocong mengikuti dan mengawasi mereka. Tanpa digubris, tiba-tiba pendaki yang memiliki indera keenam itu melihat sebuah pintu besar dekat lereng gunung dekat posko istirahat mereka. Pintu tersebut sangat tinggi dan indah. Terdapat penjaga dan sesosok wanita yang memanggil-manggil pendaki itu. Panggilan itu terdengar oleh 11 pendaki tersebut. Mereka langsung bergegas berjalan dan menuruni gunung. Perjalanan Gunung Gede. Gunung Gede berada dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, tepatnya di antara 3 kabupaten, yakni Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Dengan ketinggian 2.958 meter, gunung satu ini juga meninggalkan kisah mistis. Salah satunya tentang penunggu Gunung Gede yang merasuki tubuh salah satu pendaki. Siang itu sekumpulan pendaki remaja menaiki gunung tersebut bersama beberapa pemandu. Hal tersebut dilakukan demi keamanan. Menjelang sampai ke puncak, rombongan tersebut beristirahat. Namun, salah satu pendaki melakukan tindakan yang tidak sopan. Dirinya buang air kecil sembarangan tanpa permisi terlebih dahulu. Setelah kencing sembarangan, pandangannya langsung kabur. Dia langsung melihat sosok pria dengan pakaian kerajaan sambil membawa keris. Di sisinya terdapat 2 ekor macan yang mengerang. Sosok tersebut dipercaya sebagai penunggu yang marah akibat tindakan tidak sopan pendaki ini. Dia pun kesurupan. Kemudian dari perspektif teman-temannya, pendaki itu mengerang dengan napas berat dan berlari-larian naik dan turun tanjakan itu. Teman-temannya yang kebingungan pun hanya bisa ikut berteriak histeris. Sementara pemandu dan beberapa pendaki lain berusaha menenangkannya. Dalam pandangannya, dia seperti dibawa ke sebuah era yang penuh dengan orang-orang zaman kerajaan. Dia kemudian merasa seperti ditarik menjauh dari kerajaan, kemudian mulai sadarkan diri. Saat sadar, dia kembali melihat sosok penunggu tersebut dalam keadaan marah bersama 2 ekor macan tadi. Dia sadar dengan kondisi badannya sudah dibaringkan di posko terdekat. Raut wajah teman-teman dan pemandu sudah khawatir. Tidak hanya sampai di situ. Keesokan harinya, saat turun, dia melewati posko yang sama ketika kesurupan dan seperti mendengar bisikan dalam bahasa Jawa, diiringi oleh arangan geram harimau. Dia pun bergegas mengucap doa dan berangkat dari posko itu untuk turun. Perjalanan Gunung Semeru. Dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut, Gunung Semeru ada di antara 2 kabupaten, yakni Malang dan Lumajang. Gunung ini juga masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi gunung tertinggi di Jawa. Semeru juga tidak sedikit menelan korban. Sama seperti ketika perjalanan 5 pendaki dan 1 anjing ini yang akan membuatmu merinding. Hari itu, kelima pemuda ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi di Gunung Semeru. Mereka merupakan kumpulan pecinta alam dari Madiun. Sesuai dengan jadwal, persiapan mereka telah selesai dan mereka langsung memulai pendakian. Namun tak lama, mereka bertemu dengan seorang pendaki wanita. Pendaki wanita tersebut mengaku sendiri dan ingin menuju puncak.
Akhirnya dia pun diajak bergabung dengan kelompok 5 pendaki ini. Dengan mudah, mereka cepat akrab dengan pendaki wanita yang ramah serta mudah bergaul ini. Tak terasa mereka berada di salah satu pos yang sudah dekat puncak. Namun, karena malam telah tiba, mereka memutuskan untuk berkemah. Memasuki malam, mereka pun terlelap. Meski begitu, mereka tetap bergantian berjaga. Pendaki pertama yang berjaga membawa anjing untuk mengawasi binatang buas. Namun tidak lama saat tengah malam, pendaki itu melihat pendaki wanita itu keluar dari tendanya dan berjalan ke arah hutan. Dalam keadaan bingung dan khawatir, dia pun mengikuti pendaki wanita itu. Tak berapa lama, dia kehilangan bayangan wanita itu. Panik, dia langsung bergegas kembali ke kemah untuk membangunkan teman-temannya. Teman-temannya yang kaget dengan ceritanya pun bergegas untuk mencari pendaki itu. Dalam keadaan gelap, mereka tak dapat melihat apa-apa. Teriakan mereka pun percuma. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari pagi hari. Pagi menjelang, mereka sudah beres-beres dan membagi kelompok dalam 2 tim untuk mencari. Salah satu kelompok tersebut mencari sampai bibir jurang Semeru. Mereka melihat sebuah ransel yang mirip dengan ransel milik pendaki wanita itu. Penasaran, mereka akhirnya menuruni jurang. Sampai di dasar, mereka menemukan tas ransel dan jasad yang sudah membusuk. Akhirnya, menunggu kedatangan teman lainnya, mereka membawa jasad tersebut ke posko terdekat untuk melaporkan temuan ke SAR. SAR yang langsung mendatangi dan meninjau kondisi mereka pun mengatakan bahwa itu adalah jasad pendaki wanita. Mereka meyakini itu pendaki wanita yang bersama mereka sejak kemarin. Namun yang membuat mereka terkejut adalah bahwa fakta jasad tersebut adalah pendaki yang sudah hilang selama 1 bulan. Mereka pun terduduk lemas setelah mendengar penjelasan SAR. Perjalanan Gunung Unggaran. Berada di Kabupaten Semarang, Gunung Unggaran punya ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut. Gunung Unggaran juga dapat dilihat pengendara yang melakukan perjalanan darat ke selatan Semarang. Dan gunung tersebut akan berada di sisi kanan, namun Gunung Unggaran juga menyimpan misteri, mulai dari pengganggu sampai kejadian-kejadian mistis. Salah satunya adalah ketika seorang pendaki tanpa sengaja bertemu penunggu salah satu jalur perbukitan. Saat itu, pria yang berasal dari kota Semarang ini berangkat sendiri menuju lokasi pendakian. Mendekati lokasi pendakian, dia mulai merasa tidak nyaman. Namun tetap dia teruskan memulai pendakian pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pria itu merasa kesulitan karena medan yang terasa lebih berat saat itu. Sampai di sebuah hutan dengan lapangan luas, dia memutuskan untuk beristirahat. Malam menjelang, dia memutuskan untuk berkemah di sana. Setelah tenda dan api unggun siap, suasana di sekitar tiba-tiba hening. Padahal awalnya terasa berisik oleh suara dedaunan serta hewan. Tak lama, dia memutuskan untuk tidak peduli dan tidur. Tengah malam dia terbangun oleh suara erangan hewan liar. Dia mengira jiwanya sudah dalam bahaya karena melihat bayangan mirip harimau. Namun, hanya beberapa saat bayangan dan suara itu hilang. Dia memutuskan untuk melihat sekitar. Saat membuka tendanya, tak disangka sebuah sosok hitam besar ada di depan tendanya. Tepat di samping sosok itu adalah macan kumbang yang hitam dan gelap, tapi matanya bersinar hijau. Melihat itu pun pendaki itu mulai membaca doa. Dia memejamkan mata, kemudian seolah-olah ada tawa datang dari sosok hitam itu. Seperti ada suara teriakan dari dalam hutan. Dia pun kaget dan tak sadarkan diri. Saat terbangun, dia sudah berada di tengah hutan tanpa tenda dan api unggunnya.
Dia juga terbangun setelah dibangunkan oleh kelompok pendaki yang kebetulan lewat di dekatnya. Itulah 5 cerita mistis pendaki gunung versi catatan kelam. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Sampai jumpa.